Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa ja'alana minal ummatil muhammadiyati khairil anam wa akramana bil huda wa taufiqi ila dinil Islam wa ja'ala qulubana mutmainnah bi dzikrihi wa ta'atihi ila dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Puja-puja hanya milik Allah dan kepadanya kita menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan. Semoga keistiqomahan kita yang pagi berada dalam majelis ilmu menjadikan kita terus Allah limpahkan hidayah dan taufiknya. Salat dan salam tentu senantiasa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melimpahkan salawat dan salamnya untuk Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berjumpa di hari Senin di penghujung bulan ini, di bulan Oktober ya, di kajian sekolah buku Sugaku yang alhamdulillah selalu dibimbing oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari dan juga Bapak Haikal. Dan alhamdulillah insya Allah di pagi ini sebuah tema yang menyadarkan kita betapa pentingnya kita punya sebuah azam atau sebuah kekuatan semangat, kekuatan niat untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang terakhir, dan sungguh inilah sebuah penyempurna keimanan kita. Dan ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Ustaz Dodi Al-Jabari. Mari kita sama-sama mendoakan beliau dan juga para guru kita di Majelis Qur'an Indonesia. Mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan untuk mereka dan juga untuk keberkahan hidupnya dan juga istiqomah dalam dakwah. Dan di pagi ini tentu menjadi kenikmatan ketika kita sama-sama eh, menyiapkan diri kita ya untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Dan ternyata kita bisa masuk surga dengan melalui haji, karena tidak ada pahala bagi orang yang berhaji dengan haji mabrur kecuali surga. Dan orang yang sudah memiliki surga tentu eh, Allah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya memberikan syafaat untuk orang tua kita, anak kita, dan kerabat-kerabat kita. Dan juga tentu para sahabat semuanya yang hadir dalam majelis ilmu. Bahkan ya sebuah keistimewaan ketika eh, ada orang yang memang diberi kenikmatan Allah untuk bisa masuk surga dan tidak menemukan sahabatnya, kemudian bisa memanggil atau memohonkan kepada Allah untuk kembali bersamai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Sadar dia Jamali, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, halukum Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Bibarakat doaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita temanya memang masuk sekeluarga ya, masuk surga sekeluarga melalui haji. Nah, dan ini penting karena memang menjadi sebuah kewajiban kita untuk berhaji ya. Dan walaupun katakanlah orang yang dianggap secara ekonomi susah gitu ya, tapi ternyata ketika Allah memanggilnya tidak ada halangan baginya ya, tidak ada kesulitan baginya, dan tidak ada yang bisa menahan ketika sudah memang ditakdirkan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan Kesempatan nggak pernah datang dua kali, Ustaz. Masya Allah, barakallah.
Dan Jadi kalau kita tidak menyegerakan karena ketidakyakinan, ya ya susah mau ngomongin apa juga susah. Kalau nggak yakin, iya. Dan ketika sudah diberi kemampuan memang jadi kewajiban ya yang jangan ditunda gitu saja ya. eh, katakanlah katakanlah nggak mampu, tetapi ketika dia meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Kaya, maka keyakinan itu akan mendorong Nampaknya masalah ada problem di jaringan. Baik, dan ini menjadi sebuah pengingat untuk kita semua ya, karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Usia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mari kita nah untuk terus effort, iya, effort itu yang harusnya muncul dari kita gitu kurang lebih. baik, insya Allah. Dan azam inilah ya semangat untuk menggapai ya, berikhtiar juga tentunya. Ini menjadi salah satu pembuka ya dari eh, betapa Allah akan mudahkan jalan kita untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz, tafadhol masykurah, kita akan memulai sebuah kajian masuk keluarga, sudah sekeluarga melalui haji dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua makin kokoh niat kita ya untuk segera menunaikan ibadah haji. Tafadhol masykurah. Baik, syukran. Jazakumullahu khair. Mata Allah fi kulli hayatikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini seperti pagi-pagi yang sebelumnya, kesyukuran adalah sebuah keniscayaan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Pagi ini kita akan mencoba untuk mendalami apa saja yang membuat seseorang menjadi pucuk, menjadi pengait, menjadi pencetus, menjadi pengusung dan pengasung, menjadi orang yang menjadi kunci untuk keluarga bisa ke surga. Sederhananya begini, bayangkan betapa keluarga kita adalah orang-orang yang berupaya untuk menjalankan ketaatan, ketakwaan itu sekedarnya saja, tanpa satu jihad yang luar biasa. Artinya, saya kemarin ada satu poster yang eh, agak menggedor. Jadi ketika dikatakan bahwa jika orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang berjihad, rasanya jihad saya belum se sebegitunya untuk sungguh-sungguh. Artinya ketaatan, ketakwaan, dan
apa yang sudah saya perbuat untuk ketaatan ini rasanya masih jauh. Tetapi maksud saya gini, kalau misalnya kita punya niat untuk kemudian mendorong keluarga kita menuju kepada surganya Allah, artinya baru niat ya. Kalau sudah nggak punya niat, udah ya mau diapain ya, gitu. Eh, kita bisa masuk sebagai salah satu yang Allah SWT jadikan sebagai orang yang mampu membawa keluarga kita ke surga. Nah, mari kita lihat kriteria apa yang membuat orang menjadi bisa masuk surga sekeluarga. Kita mulai dari bagian yang katakanlah kita mungkin sekarang nggak terlalu yang gimana banget gitu. Maka kalau toh misalnya kita membayangkan bahwa hari ini adalah hari di mana kita terakhir menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga katakanlah kita sudah tahu bahwa besok akan wafat, maka zikrul maut yang seperti ini yang membuat kita menjadi akan melakukan apa saja, melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan besar terhadap apa yang kita miliki. Artinya begini, kalau kita sudah catatkan niat kita untuk kemudian melakukan perubahan, terlepas dari masalah mampu atau tidak mampu, tetapi keyakinan yang kita punya, kira-kira kalau kita meniatkan, ya Allah, wafatkan aku sebelum wafatkan aku pada saat sudah berhaji. Jadi betul-betul meminta kepada Allah, kalau bisa haji dulu baru wafat. Pertanyaan saya, kira-kira niat tulus doa itu tercapai tidak tercapai, kira-kira Allah sudah mencatat belum niat itu? Sudah, Sudah. Sudah. pasti sudah. Maka ketika kita meniatkan itu, hatta itu enggak terwujud, pasti sudah tercatat kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan berhaji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita tempuh tahapan-tahapan yang membuat ini menjadi konkret. Kalau misalnya hari ini Bapak Ibu kemudian diberikan kesempatan untuk kemudian eh, berhaji, eh, kalau nunggu antrian reguler udah nggak mungkin banget, karena nggak mungkin tahun depan berangkat. Tapi kan MKI punya mekanisme haji mujamalah tahun depan. Dan ini pasti. Pasti dalam pengertian kalau kita masuk sebagai pendaftar dan kemudian kita terpilih, sangat mungkin kita berangkat. Karena dalam sistemnya, setahu saya, begitu muncul namanya di Nusuk, baru bayar. Dan ketika sudah muncul di Nusuk, sudah pasti berangkat. Artinya untuk menuju sampai memutuskan bahwa, kayaknya saya store deh, saya ikut deh, saya mantap deh, bismillah. Itu kemudian kalau kita melihat bahwa besok itu adalah hari kematian kita, jadi dzikrul mautnya adalah besok saya wafat. Maka bisa nggak kita kemudian setidaknya eh, mengambil informasi ini, rasanya saya yang sudah haji nggak perlu lagi haji misalnya. Tapi informasi tentang haji mujamalahnya MKI ini kan pasti punya ruang di keluarga kita, di kerabat kita. Kita menjadi orang yang kepengen dapat pahala hajinya, padahal cuman sekedar sharing, cuman ngasih tahu orang lain, gitu. Bukan dengan skeptis kita katakan,
Emang pasti berangkat. Hati-hati loh, sekarang banyak penipuan loh, apa segala macam. Bukan yang ngedukung, malah matahin. Orang beriman macam apa yang ada di organisasi seperti kita ini, kepengen semuanya baik-baik saja, kok ini malah negatif. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Termasuk inayah, iradah, kudrah, dan maunahnya untuk kita bisa jalankan keistiqomahan dalam kebaikan sampai kita menjemput husnul khotimah di akhir hayat kita. Mari kita lihat surat yang ke-9, ayatnya yang ke-20. Betapa Allah tabaraka wa ta'ala menghadirkan inisiasi untuk kemudian kita bisa memperbaiki secara drastis apa yang Allah sebutkan kita sebagai sebuah posisi hamba. Ada yang berkenan membaca? Monggo Ya, silakan. Bude. Maka Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. kalau itu adalah kita, kalau ayat itu ditujukan kepada kita, Anda mau nggak masuk dalam golongan itu? Anda beriman. Maukah Anda memperbaiki diri dengan cara hijrah? Orang yang beriman kemudian berhijrah. Dan dia bersungguh-sungguh. Artinya nggak cuma sekedar mau, tapi enggak. Berhijrah bersungguh-sungguh. Maka setidaknya, kalau tadi saya bilang, kita punya banyak cara untuk, kalau kita nonton film misalnya, nonton film, ih bagus loh, keren loh mainnya, mungkin bisa kita sebut film ini bagus dari sisi cerita, ada yang film ini dari sisi efek, ada yang film ini cerita apa plotnya bagus, kemudian mungkin eh, ilustrasinya yang bagus, mungkin art directingnya yang bagus, atau mungkin apapun yang bagus tentang itu, kita sharing loh sama orang. Kita sharing sama orang, nonton deh, kalau lo nggak nonton, rugi banget, ini keren banget, keren banget. Artinya sama seperti ketika Haji Mujamalah MKI ini kemudian menjadi uh, salah satu dari sekian banyak faktor kesungguhan kita. Berapa banyak di antara kita, mohon maaf, berapa banyak di antara kita yang kemudian ingin memberikan kesempatan kepada kerabatnya, MKI punya tuh Haji Mujamalah, cuma 20.500 dolar kok. Kok cuma saya Ustadz? Loh, siapa tahu ada keluarga yang kemudian kita patungan yuk buat ibu berangkat, berangkat ibunya. Kita patungan yuk buat paman berangkat, berangkat pamannya. Kita patungan yuk buat kakak kita berangkat. Karena dia paling taat di antara kita. Berangkat ya. Jadi kalau kemudian pikiran itu saja sudah apa nggak muncul di benak kita bahwa oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Bukan tidak mungkin. Misalnya kita berusaha untuk mengumpulkan dari sekarang kan masih lama nih. Ya. Mungkin kita langsung cari tahu, Mas Nandar, gimana sih? Gimana caranya? Syaratnya apa? Dan segala macam. Boleh nggak saya bantu spread eh, brosurnya? Mungkin saya mau kasih ke saudara saya, anak segala. Dan kalau Anda dapatkan itu, Anda bisa mengumpulkan orang-orang yang eh, apa namanya eh, banyak yang mengatakan ini dan itu dan segala macam itu. Maka yang terjadi adalah bagian di mana ketika
seseorang itu dia nggak yakin gitu. Kami di MKI ngomong begini karena kami yakin ini pasti berangkat. Gitu. Dia ketika simpan uang seperti Mas Sela bilang, store aja, niat simpan uang, nggak bakal kehilangan. Gitu. Tuh kata Nadia, patungan dia 400 orang di MKI buat seseorang yang sangat ingin. Jadi kalau kemudian eh, atau gini, kalau misalnya ada yang ragu-ragu dengan itu, bentokin deh ke saya, bentokin ke Mas Nandar, bentokin ke Mas Selo, misalnya. Kasih ke Ustadz Khalis, gitu. Nanti kita akan coba untuk jembatani itu. Apa sih kesulitannya? Bahkan kalau kemudian kita kalau kita nge-share-nya ngasal gitu artinya ya ya mudah-mudahan ada yang ikut kalau enggak juga ya apa boleh buat lah gitu. Artinya eh, kita ya agak nggak niat juga yang nge-share ya adalah untung-untungan lah kita share nggak gitu juga gitu. Tapi dalam pengertian kalau kita niat gitu ya, kita upayakan itu, insya Allah kita menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang bisa jadi Allah kehendaki. Dan kita nggak tahu siapa di antara kita yang kemudian, begitu udah jalan tahun 2026 nanti berangkat udah haji apa segala macam, baru ngomong-ngomong. Anu gini gitu apa segala macam. Kemarin ada yang berangkat loh haji, pengen banget ya. Lah kenapa? Ah tahu gitu gua kasih tahu kan jadi insal gitu. Karena kalau Bapak Ibu bisa share itu lumayan kan $500 kita bisa dapat dari MKI. Artinya gini, haji itu kan panggilan cinta dari Allah. Kita baca ya surat 22 ayat 27 di mana Nabi Ibrahim itu diminta oleh Allah SWT untuk mengumandangkan undangan hajinya. Surat 22, surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Ya Bude, Apa tadi? Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Dan suruhlah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ketika Nabi Ibrahim membayangkan sesuatu yang nggak mungkin ketika diperintah oleh Allah SWT. Itu jawaban Allah SWT. Seru saja orang untuk berhaji, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, ada yang naik unta, ada yang macam-macam. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Artinya Nabi Ibrahim cuma disuruh, yuk haji, ayo haji, ayo haji. Nah kami hanya menjadi perantara untuk ayo haji. Kalau saya pribadi sudah nggak tahu haji yang keberapa ini. Dan semuanya haji Abidin ini, ya, atas biaya dinas. Disuruh untuk mendampingi jamaah. Eh, Mari kita lihat dari sisi berhaji ini bukan sekedar mampu, tapi kita merasa terpanggil atau enggak. Atau kita berusaha mendekatkan kerabat kita untuk ikut dipanggil. Atau sangat boleh jadi kansnya sekarang ini. Banyak yang kaya tapi nggak terpanggil. Banyak yang sehat tapi nggak tergerak. Dan ada pula yang sederhana tapi Allah buka jalannya sampai menjejak ke tanah suci. Artinya setiap kali tergetar mendengarkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Itu tandanya undangan dari langit sedang mengetuk hati kita. Dan haji ini puncak penyerahan diri. Artinya haji itu miniatur kehidupan. Ketika ihram misalnya, kita lepas semua atribut dunia kita. Seperti saat mati, hanya kain putih yang menutup tubuh kita. Ketika tawaf, kita berputar mengelilingi pusat tauhid. Seolah berkata, ya Allah, engkau pusat hidupku. Ketika sa'i, kita menelusuri jejak Ibnu Hajar, simbol ikhtiar tanpa putus asa. Ada begitu banyak filosofi-filosofi, ada begitu banyak pesan, ada begitu banyak hikmah yang kadang-kadang kita hanya lewat saja. Sama seperti ketika menguburkan orang tapi tanpa punya keinginan untuk memperbaiki diri. Ngubur-ngubur aja, tapi kayak nggak ngefek gitu. Kayak seolah-olah kita nggak akan mati.
Ketika wukuf di Arafah kita nangis di padang luas. Ini kan miniaturnya padang mahsyar. Nah, di beberapa kajian sebelumnya saya katakan bahwa dosa-dosa kita bisa terhapus di dunia itu dengan berbagai macam cara. Allah SWT sudah berikan mekanismenya sangat melimpah. Wudhu gugur dosa nggak? Gugur dosa. Sholat gugur dosa? Gugur dosa. Dan seterusnya. Ngaji begini nih, gugur dosa. Memudahkan diri yang tadinya nggak punya kuota, yang sinyalnya jelek, apa segala macam, berusaha untuk tetap menghadiri majelis-majelis ilmu, gugur dosa. Ada yang lelah, ada yang capek, ada yang penat, ada yang mungkin sakit segala macam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidaklah setiap kesulitan, kelelahan, kepayahan pada seseorang bahkan sampai duri yang menancap di kakinya, melainkan Allah SWT selalu menggugurkan dosa yang beriring dengannya. Ketika lempar jumroh, itu kan kita melempar segala bisikan setan dalam diri dalam konteks berzikir. Maka setiap rukun haji adalah pelatihan untuk hidup mereka dari hawa nafsu. Penyerahan diri. Dan momentum penghapusan dosa, setiap langkah kita itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, tidak rofas, tidak fusuk, maka dia kembali dari hajinya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Lahir dalam keadaan fitrah. Nggak kepengen kita, nggak kepengen kerabat kita dapat itu. Nggak kepengen kita menjadi bagian orang yang digugurkan dosanya. Artinya tidak ada perjalanan yang hasilnya seagung ini. Pulang dengan jiwa bersih, dosanya terhapus. Namanya haram di sisi Allah. Bayangkan setelah haji, engkau bukan lagi orang yang sama. Engkau dibersihkan, diangkat, dan dimuliakan. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, haji ini ladang keberkahan hidup. Kata Imam Ahmad dan Al-Hakim menyatakan bahwa beberapa ulama menyampaikan bahwa barang siapa berhaji, ini sekali rezekinya dilapangkan, dosanya dihapus, dan kehidupan diberkahi. Sungguh keberkahan haji meluas bukan hanya bagi yang berangkat, tapi juga keluarga yang ditinggalkan dengan niat ikhlas. Di Cirebon, saya lupa tahun berapa, tapi dia dengan cara nekatnya atau cara jihadnya gitu ya, cara uh, out of the box. Dia jual rumahnya, kemudian dia bayarkan ongkos hajinya. Dan dia berangkat. Anak-anaknya semua marah sama beliau. Lah kalau Bapak jual rumah buat haji, terus Bapak mau tinggal di mana? Ini kan sesuatu yang apa ya, butuh butuh keberanian untuk memutuskan itu. Dan ketika itu beliau, kalau buat Allah apa sih yang enggak gitu. Karena dia betul-betul ingin menunjukkan kepada Allah bahwa dia adalah orang yang berhak untuk berhaji. Maka berangkatlah dia, singkat cerita berangkat dia. Apa yang terjadi ketika sudah selesai ritual hajinya, kemudian dia mulai keliling ke beberapa tempat. Di Mekah itu dulu masih ada zaman Pasar Seng di sebelah eh, belakangnya guest house itu. Masih kalau kita ke arah Safa Marwa, itu nanti di belakang itu ada Pasar Seng. Eh, Sebetulnya kalau itu Pasar Seng istilahnya orang orang Indonesia aja karena atapnya dari seng. Kemudian begitu sampai di sana beliau coba masuk nanya-nanya ke toko-toko di situ. Begitu ngelihat ada uh, hasrat dari beliau. Ini kayaknya masa pulang melambai kosongan begini paling nggak bawa oleh-oleh lah gitu. Apalah gitu. Ya masuk ke toko, lihat ada cincin-cincin berbata batu-batu, ada yang pirus, ada apa segala macam. Ya lihat.
karena dia bisa sedikit bahasa Arab, dia nawar dengan bahasa Arab. Kan orang Pakistan, orang India, orang Uzbek di sana itu ya bisa berbahasa Arab semua. Ketika tanya, kam hada, sama agak dicuekin gitu. Dia ngelayanin penjual apa penjualnya ngelayanin pembeli yang lain gitu. Dia langsung ngasih tahu kayak ngenyek gitu, kayak ngeledek atau menghina gitu. Gali, gali, mahal, mahal. Sampai 3 toko dia begitu. Kam hada, ngeliat cincin bagus gitu, kam hada. Maksudnya dia beli satu barang satu dua aja paling juga nggak terlalu ini. Gali, gali, mahal, mahal. Masuk lagi yang ketiga, gali, gali. Akhirnya dia ketemu sama orang yang gelar sorban, ada batu cincin itu. Batu semua tapi nggak ada embannya, nggak ada apa, nggak ada apa istilahnya, nggak ada pengikatnya. Jadi ini kan kalau ini kan musafir ya, ini batunya, ini embannya itu yang ini apa pengikatnya, cincinnya. Ini cuma batu aja, dilihat gitu. Terus dia lihat tuh, dia lihat kayaknya ini murah ini kalau batu-batu gini aja sih. Dia ambil tuh. Kamhat. Jelek, jelek. Loh, tadi dibilang mahal, 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 sekarang dibilang jelek, jelek, jelek. Ini yang ini su, ini su, ini su, semuanya jelek. Yang dia tunjuk jelek semuanya. Gimana sih orang jualan kok ini jelek semua? Mau cari yang bagus gitu maksudnya. Berdiri dia, begitu berdiri, jalan, dipanggil, Haji, tal, tal, tal. Tal, ya. Datang dia tanya, diambil setekepnya orang Arab itu, setekep itu sekepal gitu ya. Jadi dirauk gitu batu itu, rep gitu. Kemudian ditaruh di tangannya si bapak itu. Karena tangannya si Arab itu gede gitu ya, maka dia taruh begitu 2 tangan kepenuhan gitu. Bingung si bapak ini. Hada, hadiah, hadiah. Khalas. Roh, ini hadiah, hadiah. Bawa sana. Sana, pergi sana. Jadi bingung. Lagi bingung ngelihat gitu, udah nggak ada orang yang ngasih batu tadi. Udah beberes, nggak tahu pergi kemana ke arah mana. Akhirnya dia berusaha kantongin lah, dibagi tuh kantong atas, kantong samping, kantong belakang. Dia lumayan lah. Kalau dia bilang hadiah, halal lah. Singkat cerita, dia beberes, dia selip-selipin di koper-koper itu, terus kemudian dia pulang sampai ke Cirebon, terus kemudian dia eh, nginep di rumah anaknya karena rumahnya udah nggak ada. Anaknya ngomel tuh, bapak kan ngapain pakai dijual apa sih? Yang penting bapak mudah haji, gitu. Terus yang penting apalah segala macam udah selesai. Nggak lama, keinget tuh, iya ya, waktu itu pernah dikasih batu ya. Maka dia ambil sapu tangan, dikumpulin itu batu-batu yang datang dari hadiah dari Arab itu yang di Mekah itu. Dia taruh di sapu tangan begitu, terus dia bawa ke salah satu toko Cina. Gitu. Kok, tolong hitungin kok, ini kira-kira jadi berapa katanya. Ada si ingkohnya itu ngelihat batu. Kan biasanya mereka memang belajar gemoloh ya, artinya tahu ciri-cirinya batu ini karatnya berapa, sternya jenisnya kayak apa, batu ini jenisnya seperti apa dan segala macam, masuk mulia atau ini mereka tahu cirinya gitu. Ini kalau dipakein sinar begini maka cahayanya begini biasanya masakan, biasanya lab atau apalah gitu ya macam-macam. Maka kemudian begitu ketemu sama si ingkohnya itu dilihat gitu, saya nggak berani nawarnya ini. Coba tanya ke yang masjid apa bukan masjid apa toko emas yang besar itu ada si Anu di situ. Terus katanya si Pak Haji ini, ah kalau nggak mau beli mah nggak usah gitu lah caranya. Akhirnya saya mulai gerundel tuh si Pak Haji itu. Datanglah tapi datang ke toko emas yang besar itu. Dia datang dia taruh, Ci tolong hitungin Ci ini kira-kira berapa.
Wah, 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 sebentar Pak Haji, sebentar Pak Haji. Masuk ya dalam ya. Kan biasanya toko emas yang bagus itu punya ruang tamu. Itu disediain teh botol, dikasih makan, apa mau bakso atau mie ayam. Ah, mumpung itu mie ayam nih, gitu. Makan ya. Makan teh botol sampai ketiduran. Rupanya si enciknya itu panggil Gemolo. Dia pakai bahasa Cina, selesai ngomong, habis itu nggak lama datang si Gemolonya itu pakai loop yang agak gede itu di matanya sebelah. Dia buka koper, ada alat-alatnya, ada yang kayak gemometer yang titit yang kayak ngitung karat, ngitung apa segala macam gitu. Satu-satu dicatetin ini adalah batu anu dia taruh di wadah kecil gitu yang ada kapasnya di bawah, ada yang pakai brudu, ada yang pakai kapas ditaruh, di label, dinamain, kemudian dihargain. Taruh satu tuh. Itu karena setekepnya orang Arab yang itu kan jadi banyak tuh. Ketiduran lah si Pak Haji ini. Terus selesai, begitu selesai eh, agak lama gitu karena dia ketiduran, dibangunin. Haji baru kehitung, maaf ya lama, soalnya banyak itu dan bagus-bagus semua katanya. Bingung Pak Haji tuh, oh, bagus-bagus. Si Arabnya bilang jelek. Mana sih nih? Dah, begitu selesai, dia bilang, jadi berapa Cik semuanya? Ini semuanya 1,6. Tapi saya transfer 17 dulu ya. Maksudnya? Iya, ini 1,6. Total itu 1,6. Ini rinciannya nih Pak. Nih batu ini sekian, 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 sekian dirinci itu. Tapi saya mau transfer ke Bapak sekarang itu 17 dulu. Nggak, gimana, gimana? Jadi ini 1,6 M nilainya. Langsung nyender dia, grup. Tapi baru bisa bayar 17 juta gitu. Karena dia belum mindahin dananya ke situ. Bingung sih Bapak aja. Semenjak itu dia panggil Haji Batu. Begitu dia ambil, dia buka rekening, dipindahin yang 17 juta itu, terus kemudian baru besoknya dapat yang banyak. Dia beli rumah lagi, dan anak-anaknya dibagiin semua tuh, duit itu. Masya Allah gitu. Artinya ada loh kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian terjadi di masa sekarang-sekarang ini. Nah, saya nggak tahu keajaiban-keajaiban apa yang kalau nanti Bapak Ibu bisa sharing gitu ya. Maka eh, temuan-temuan yang begitu itu kadang-kadang menakjubkan dan nggak ngerti kita gimana caranya atau menalarnya nggak paham gitu. Tapi ibadah haji menuntut kita pulang ke asal kepada Allah. Ketika hati merindukan Baitullah, ini sejatinya rindu kepada pemilik. Dan siapa yang memenuhi undangan ini Allah janjikan surga sebagai balasan. Tadi Ustaz Ali sudah sampaikan. Al-hajj mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Bukhari Muslim. Jadi haji ini bukan sekedar perjalanan ibadah. Dia perjalanan menuju kesempurnaan iman. Sebuah training spiritual agar kita hidup dengan kesadaran yang penuh bahwa dunia ini fana. Dan semua harus kembali kepada Allah. Bapak Ibu, buka mic-nya sama-sama bertalbiyah yuk. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك Labbaik La اللهم syarika laka لبيك labbaik. Innal hamda wan إن ni'mata إن الحمد الحمد laka wal mulk la لله syarika lak. Sekali lagi. لا شريك Labbaik له Labbaik Allahumma اللهم labbaik. لبيك Labbaik لبيك la لبيك لا syarika lak شريك فلا لك labbaik. شريك لك لبيك Innal لبيك إن hamda إن الحمد wan الحمد ni'mata والنعمة laka wal لك mulk والملك la لا syarika lak. شريك لك. Masya Allah. Nggak kepengen kita pakai ihram menuju ke Mekah, keliling di Ka'bah, nuntasin sa'i, kita di wukuf Arafah, dari mulai tangan tinggi gitu sampai nurun, sampai pegel ketika kita tarbiyah di Bina, ketika kita melaksanakan semua ritual ibadah yang kita kerjakan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan tidak hanya hati kita, tetapi
gerakan jiwa kita untuk kemudian memenuhi apa yang Allah SWT berikan kepada pagi ini. Berawal dari talbiyah pagi ini, mungkin Mas Nandar sebentar lagi kan kebanjiran telepon. Mas, bagi brosurnya aku mau share ke ini, ke itu, apa segala macam dan seterusnya. Sementara saya balikin dulu ke Ustadz Khalis Bakri. Tafadhol Mas Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Meleleh Ustaz kalau sudah membaca talbiyah itu ya. Nggak tahu tuh getaran hatinya ketika membaca talbiyah itu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita segera dipanggil oleh Allah untuk bisa jadi tamunya di Tanah Suci ya, melaksanakan ibadah haji, dan itu sebuah prosesi yang tadi untuk menyempurnakan iman dan Islam kita tentunya. Haji yang jelas disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pahala orang yang berhaji itu adalah tidak ada yang paling pantas baginya kecuali adalah surga, dan ketika kita sudah berhak untuk masuk surga maka kita bisa mengajak keluarga kita tentunya, para sahabat kita bahkan yang ada di majlis ini untuk sama-sama menikmati indahnya surga ya. Dan mari sama-sama kita berazam, sekali lagi berniat dengan sungguh-sungguh, dan Allah punya cara tersendiri ternyata dengan yang tidak kita ketahui ya. Dengan salah satunya tadi kisah seorang bapak di Cirebon tadi yang Insya Allah Haji Batu. si Haji Batu ya, Pak Haji Batu ini. Dan banyak sekali kisah-kisah lain yang saya pernah mendengar juga ada seorang marbot yang tahu-tahu memang dapat juga hadiah haji gitu ya dari seseorang. Ada juga orang-orang yang tidak memungkinkan secara materi pergi haji, tapi itu Allah sudah pilih yang dia berangkat gitu ya. Di Sebaliknya ada Semarang orang tukang yang becak, Ustaz. hmm? Di Semarang tukang becak. Tukang beca. Dan mari kita sama-sama jadi wasilah kebaikan ini ya. Setidaknya kita meng-share informasi ini ke kerabat kita, saudara kita, tetangga kita. Ternyata ada haji mujamalah sekarang ini yang tidak perlu harus ngantri lama gitu ya. Bisa berangkat, dan tadi disebutkan tidak perlu khawatir karena uangnya ada di rekening kita Ustaz ya. Ya, Jadi, kita membuka rekening di salah satu bank syariah, dan uang itu ditaruh di atas nama kita. Walaupun nanti diblokir, jadi yang apa namanya bisa mengeluarkan itu ya kita yang pemiliknya, kemudian juga yang tentu pihak bank ya, pihak bank syariah tadi. Dan itu tentu kita pihak travel pun tidak bisa ngeluarin ya sebelum ya dapat Ustaz. izin. Dan izin itu ketika sudah ada nusuk atau sudah ada daftar nama orang tersebut di daftar haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, dan itu akan terkoneksi ke Patuh ya yang ada di Kementerian Haji di Indonesia. Nah, ini setelah semuanya link itu tercatat, maka barulah uang itu diambil untuk keperluan segalanya ya, dari mulai persiapan-persiapan yang lainnya. Dan alhamdulillah wasyukurillah dengan adanya fasilitas Haji Mujamalah ini yang dari MKI, eh, yang alhamdulillah di eh, fasilitasi oleh sebuah travel yang jelas ya, travelnya Al Ijabah, dan itu juga salah satu yang juga di ya apa namanya komandannya lah Bang Ragil ya, dan juga Ustaz Syarif Hidayat yang dari Bandung yang pernah ngisi, yang sering ngaji kajian tentang Sirah Nabawi. Jadi kita, dan tahun lalu berangkat saja kalau nggak salah ya, ada Ya, 500 atau berapa? 500. 500 orang. Jadi ini memang tidak semua travel itu mempunyai mendapat akses langsung untuk dapat haji mujamalah, dan itu hanya beberapa orang yang mungkin dipilih oleh eh, apa pemerintah Saudi yang untuk mendapatkan kayak kuota gitu ya dari haji mujamalah. Itu berbeda dengan haji reguler yang ada dari Kementerian Agama, Kementerian Haji, dan juga eh, kalau dulu Uroda ini sudah nggak ada lagi ya, Ustaz ya. Sekarang Dari tahun lalu, Ustaz. Jadi dari tahun mekanisme pemberangkatan haji itu lewat visa Furoda sudah tidak lagi sejak tahun kemarin. Jadi semua difokuskan kepada visa mujamalah yang paket ini. Jadi kalau kemarin-kemarin kita bisa ambil visanya saja, Zat. Tapi kalau sekarang sudah nggak lagi. Sekarang sudah bundling dari A to Z-nya. Jadi begitu kita milih ini paket mujamalah ini, maka semua sudah disiapkan, Zat. Dari mulai pesawat,
pesawat, hotel, kemudian di tendanya Armusnanya itu VIP, jadi mungkin bareng sama ekspat. Eh, Kemudian fasilitas yang diberikan itu tinggal kita pilih, kita mau fasilitas yang hotel bintang 4 atau bintang 5. Kalau kita kepengen misalnya naik pesawatnya bisnis class, nah itu bisa diatur lah. Jadi dengan 20,5 itu Yang 4, bintang 4. bintang 4 ya. Bintang Kalau 4. mungkin jamaah yang, well saya biasa untuk bintang 5 kemampuan ya silakan bisa mengajukan ke travel. Boleh, boleh. Kita nanti akan kita fasilitasi untuk memang Insya Allah. mendapatkan fasilitas. Tahun lalu di Mekahnya di address kan, yang kayak Twin Tower, terus ada jembatan, ada musola, yang ada masjid yang di tengah-tengah. Jadi kalau kita ngelihat apa ngelihat ke Ka'bah itu kelihatan itu tempat yang viral ya, di address itu, Hmm. hotel di address itu. Nah, kalau di Madinahnya di Kalau Frontal. di Minanya nih Sad, nih tendanya, nah katanya dekat sekali ya ke Jamarat ya, tempat apa namanya lontar lontar jumroh ini. Kurang lebih sekitar 300 meteran, Zat. Oh, Masya Allah. Mohon Saya, izin kalau apa diperkenankan sharing, izin sebentar. Ini HP saya habis trouble soalnya kemarin ini. Sebentar. Ya, sebentar. Saya izin share ya. Ini Bapak Ibu. Kelihatan nggak ini? jelas. Keli- Hmm. Kelihatan jelas. Artinya dengan 25.500 itu eh, Mekahnya, hotelnya jelas gitu, Madinahnya tabel 4, maktab di zona VIP, tendanya. Ya. Dan tahun ini juga gitu. Nah, maskapainya yang kita gunakan yang tahun lalu seperti ini. Visanya visa haji ya, bukan 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 visa-visa yang lain. Gitu ya. Jadi tidak ada visa yang lain karena ini memang prototipe yang sedang terkondisikan. Bahkan batunya sudah disiapin itu. Hmm. Nah, mari kita lihat syaratnya cuma ini nih. Silakan di capture Bapak Ibu, kasih ke kerabat kita atau nanti kita share nggak apa-apa. Hmm. Gitu ya. Terus, nah ini yang penting ketika ini 20 November aplikasi Nusuk dibuka. Nah, kami sampai tanggal 19 Desember kalau nggak salah, itu insya Allah proses nusuknya ini sudah akan keluar. Gitu. Jadi sebelum 19 Desember kalau bisa nih, Hmm. kita top up. Gitu. Top up-nya dalam pengertian ya kita nabung dengan 20.500 itu, terus kemudian insya Allah nama kita sudah muncul di nusuk dan tinggal kita bayarkan saja. Insya Allah berangkat. Gitu. Tanpa DP loh. Ya, artinya bayar saat namanya muncul di nusuk, verified. Setoran ganti ke rekening bersama, kalau namanya nggak muncul, uang kembali 100% tanpa potongan. Tapi kalau nama muncul, maka tidak ada biaya apapun, tinggal tunggu jadwal manasik, persiapan fisik, banyakin jalan kaki, gitu. Jaga asupan makanannya, ya, pola istirahatnya, perbanyak istighfar. Gitu. Nggak usah mikirin oleh-oleh. Gitu. Yang mikirin oleh-oleh biar orang lain. Gitu. Nah, itinerary-nya gitu ya, begitu 20 Desember dibayar gitu ya. Saya belum tahu detail kapan masuk Madinah, kapan masuk Mekah. Tapi yang jelas 8 Dzulhijjahnya Tarwiyah, tanggal 9 Dzulhijjahnya Arafah di tenda yang VVIP, jadi bisa makanannya Masya Allah itu melimpah. Belum lagi
Kalau nanti Mas Nandar kasih lihat beberapa fasilitas di sana itu yang namanya minuman makanan melimpah gitu. Nah, tanggal 9 ya Arafah wukuf, setelah itu malam kita ke Muzdalifah, ke Mina dan melanjutkan nafar awal di tanggal 12 gitu dan kembali ke Jakarta. Izin Bapak Ibu yang belum pernah eh, berhaji, ini kurang lebih situasinya seperti ini. Dari Mekah ke Mina itu tanggal 8 ya. Nah, itu tendanya sekitar situ tuh. Tahun lalu tuh di 114. Jadi mungkin sekitar 300 meteran. Itu. Ini tarbiyah. Ya, setelah itu baru wukuf. Gitu. Wukufnya di Arafah. Dan biasanya tempatnya juga Masya Allah di Arafah. Sekarang fasilitasnya sudah diperbaiki sama pemerintah Saudi. Dan tiap tahun selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas fasilitasnya. Setelah itu baru melakukan Musdalifah. Setelah di Arafah ke Musdalifah, kemudian lanjut ke Mina. Dari Mina baru ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Selesai melakukan ke Mina lagi untuk melakukan Aqobah. Gitu. Baru mulai ini yang namanya kita tahallul. Tahallul sudah 2 kali, baru kita mengikuti nafar awal. Nafar awal sudah selesai. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan prosesi haji itu nggak lama sebenarnya, Betul. hanya sekitar 4 harian gitu saja. 5. 45 ya. 5. Iya. Setelah itu biasa tentu berbeda dengan haji reguler ya. Yang saya dulu tahun 2008 itu pergi haji itu memang lama 40 hari gitu. Iya. Kalau ini 21 hari karena memang beda hajinya ya. 21 Iya, hari. Bu Dia. Oh iya. Berangkat nanti kalau jadwal nusuknya sudah keluar nanti kami kasih tahu ya, Iya. Bu Dia, berapa lamanya. Tapi sekitar 21 hari total lamanya. Begitu kurang lebih. Tapi ada yang mau sharing, ada yang mau nambahin, ada yang mau ngingetin, monggo silakan. Silakan. Saatnya berbagi rahmat. Saya minta mungkin juga Ustadz Selo nih untuk berbagi nih. Ini udah berapa hajinya nih? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Wabarakatuh. Mesti warahmatullahi dipanggil Pak Haji Selong kan? Jangan, wabarakatuh. selo aja Tat. Mau cerita tuh, udah tadi keren banget tuh membahasakan tahapan haji ya, niat dulu gitu. Terus cerita tentang Pak Haji Batu tadi itu. Saya tuh dulu kalau teman-teman di sini tahu gitu kan, saya tuh kan kerja di Trans 7 gitu ya dulu, jadi produser. Banyak program agama lah. Sama Ustadz Kaulis itu berdua, kita duet maut kita. Suka dipanggil KPI, suka dipanggil bos-bos di atas gara-gara kontroversi program kita gitu. Nah, pas musim haji itu eh, biasa tuh kebagian tuh kita tuh. Nah, jadi alhamdulillah tuh kita ngeberangkatin teman-teman selantai 5 itu di bagian news tuh setiap bulan umroh ada ya Ustadz Kalis ya. Selalu selalu ada 2-3 orang yang berangkat umroh. Jadi waktu itu eh, proyek ambisius kita adalah satu lantai ke tanah suci gitu. Nah, terus tiba giliran waktu itu pas musim haji, saya saya nganterin, ini cuma nganterin doang nih, nganterin salah satu temen, 2 orang yang terpilih untuk berangkat haji ke travel kita rekanan waktu itu di Mampang. Saya nganterin nih, nganterin, ngisi data segala macam, ngobrol sama yang punya travel, terus tiba-tiba yang punya travel ngajak saya haji gitu di luar jadwal nih. Nih Satkolis tahu cerita berikutnya nih. Saya kan nggak masuk pilihan untuk berangkat haji ya Ustaz ya. Karena itu karena saya pernah berangkat haji dulu tuh tahun di 2014. Ini kejadian di tahun 2016. Saya bilang, Bu, ini saya cuma nganterin teman saya yang dipilih oleh kantor untuk berangkat haji dengan travel Ibu gitu.
nggak apa-apa, saya butuh tim, butuh tim untuk di sana karena saya kekurangan tim. Oke, Bismillah, saya izin dulu ya. Gitu. Saya izin karena itu hari Jumat kalau nggak salah waktu itu. Terus besok libur kan, Sabtu Ahad libur. Jadi kendala komunikasi terjadi walaupun saya sudah coba WA, telepon segala macam. Alhamdulillah berhasil telepon. Hari Sabtunya, besoknya tuh yang punya travel bilang, Pak Selo visanya udah keluar. Start nggak nyampe 24 jam start, visa saya keluar. Saya bersyukur banget. Masya Ini Allah. apa ini gitu kan. Udah tuh. Di tengah administrasi yang belum selesai di kantor, saya harus berangkat. Karena itu sangat mendadak sekali. Berangkatlah saya duluan sama teman-teman yang tadi dipilih itu. Karena tim peliputan dari TV kan harus berangkat duluan ya, Tat, untuk bisa melaporkan kejadian sebelum haji itu seperti apa gitu. Berangkat haji dan sampai kemudian singkat kata pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, Stat, dimarahin saya, Stat. Di sidang saya. Wah, ini pelanggaran nih gitu kan. Apa namanya? mengambil hak orang. Terus ada yang bilang gratifikasi. Wah, bahasanya udah politis banget tuh, kayak KPK. Pokoknya sederet kalimat-kalimat yang dituduhin. Intinya haji itu bulan September, Oktober waktu itu. Bulan November saya harus keluar dari Trans 7. Keluar, bayangin dari perjalanan belasan tahun saya mengabdi di tendean, tiba-tiba saya harus keluar. Takdir Allah. Keluar. Saya Dipaksa keluar. keluar berarti ya? Hah? Dipaksa keluar. Dipaksa keluar. Kalau nggak mau bilang dipecat, karena kalau dipecat kan harus pakai kasih pesangon ya. Jadi dipaksa keluar, biar nggak keluar pesangon. Kita keluar. Alhamdulillah itu hitungan bulan saya dapat gantinya, Ustaz. Saya dapat gantinya, gajinya 2 kali lipat, posisinya 2 kali lipat. Kalau saya di Trans 7 itu jadi produser, di Kebon Sirih di Anyu saya jadi manajer. Saya lompat. Jadi nggak harusnya dari produser ke eksekutif produser terus ke manajer. Saya dari produser langsung ke manajer. Gajinya juga lompat 2 kali lipat. Bahkan gaji atasan saya di iNews itu yang GM itu kalah sama saya. Alhamdulillah. Nah, ya, apakah ini keajaiban haji? Bisa jadi, Ustaz, yang antum tadi cerita itu, yang Pak Haji Batu itu. Tapi saya pasrah aja tuh. Ya, Ustaz Kolis tahu lah ceritanya lah ya. Masa-masa luar biasa itu. Guncangannya, eh, bahasanya tuh zulzilah gitu. Mengguncang hati gitu dan mental. Tapi ya kalau kita ikutin aja lah, kita takdirnya Allah seperti apa gitu kan. Toh masa iya sih Allah ninggalin kita gitu kan. Ya alhamdulillah diganti tuh, diganti. Masya Allah. Dan di Anyus itu buat Ude dan teman-teman ketahui semuanya, di Kebon Sirih itulah MKI lahir. Karena waktu itu kan kalau sama Babe Haikal kan gitu udah teman lama ya. Jadi Babe kemudian pada suatu hari main ke Kebon Sirih, terus ke kantin, kita ngopi di situ, terus bikin pengajian yuk. Simpel sekali tuh bahasanya tuh, siang-siang itu. Pengajian apaan dia bilang gitu kan. Waktu itu dia baru jadi ustadz kan. Pengajian apaan gitu kan. Ini pengajian be gini gitu. Namanya udah keluar, namanya Majelis Warga Indonesia. Oh ya oke. Nah terus selang beberapa hari beliau harus ke rumah sakit. Nah saya ajak Satkolis tuh, saya ajak Satkolis untuk ketemu Babe untuk mematangkan MKI ini. Jadi begitu Ustadz, singkat cerita saya tentang haji tahun 2016 September, Oktober, November saya harus keluar dari Trans 7. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Iya, Sama anak cerita lagi. anak kenal antum dulu di Trans 7 kan ya. Iya betul. Berapa proyek kita kerjakan, Yang main ke mencoba untuk Cordova. iya, anda main ke Khazanah juga sempat jadi Masya Allah. dapernya juga. Masya Allah.
luar Jazakallah. biasa. Iya. Dan kalau bicara tentang haji, kok bisa-bisanya aneh bisa tiap tahun, itu unik juga tuh, lucunya gini. Aneh itu sering kalau ada orang berangkat haji, aneh selalu nyodorin diri jadi MC. Aneh MC-nya ya, aneh MC-nya ya, aneh MC-nya ya, gitu. Tapi sebelum aneh cerita soal dari MC itu, kita dengerin Teh Dian dulu. Teh Dian, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau cerita. Tadi Ya. ngedengar udah ngejelasin ajak temen, ajak saudara gitu. Aku kan daftar haji reguler tuh tahun 2011. Ya. Terus begitu daftar baru kemarin tetangga tuh cerita. Waktu itu 2011 itu aku tuh ngomong gini ke tetangga, Bu anterin aku ke bank yuk Bu gitu. Terus mau apa Bu Dian? Mau daftar ini apa mau store tabungan nabung haji. Terus dia baru cerita kemarin sore, Ibu Dian tahu kenapa saya tiba-tiba langsung daftar katanya. Saya mikir gini, Bu Dian aja bisa pergi haji. Terus saya langsung daftar. Herannya apa? Saya tuh daftar cuma 500.000 sesuai dengan ini BSI katanya, peraturan BSI. Terus saya nggak punya uang waktu itu, tahu-tahu tante saya tuh ada yang ngasih uang ini gitu. Saya daftar sama suami waktu itu katanya gitu. Terus dia ini alhamdulillahnya saya berangkat 2016, dia berangkat 2019 kalau nggak salah, apa 2018. Terus waktu itu adik saya juga yang bungsu begitu saya berangkat haji, mau ikut Teh Dian daftar haji reguler aja gitu. Qadarullah sampai sekarang dia tuh belum dipanggil. Nah teman saya SMP juga waktu itu main ke rumah, karena kita udah deket dia main ke rumah orang tua saya yang di Bogor. Dia gini, gimana Dian ceritanya haji gini. Wah no ya Allah enaknya minta ampun. Gini, terus dia bilang daftar sama istri. Alhamdulillah kemarin tuh 2024 dia berangkat. Gitu. Jadi begitu dia pulang saya tanya gini, untung ya kayak gitu. Apaan? Untung dia lo cerita gini-gini tentang haji. Alhamdulillah banget bisa pergi haji gini. Ya udah no sekarang ini aja kalau punya uang, kebetulan dia punya anak tunggal perempuan, di pesantren bertiga aja umroh gitu. Ya syukur-syukur dia bilang enggak gue kalau punya duit itu apa sih anak gue ini mau didaftarin haji kan. Ya udah bagus kayak gitu, kayak bilang gitu. Cuma mau bilang gitu, cerita gitu aja sih. Terus tapi udah ini adik aku nih yang bungsu. Ya. Kemarin aku ajak umroh kebetulan kan. Umi tuh pengen banget umroh setelah dia haji tahun 87 aku waktu SMA. Terus aku bilang gini, Dew kita umroh yuk bertiga sama Umi gini. Terus dia bilang enggak. Aku mau kemana? Mau ke Jepang katanya gitu. Bertiga sama anaknya. Dek kalau umpama emang kalau orang yang belum pernah ngerasain haji atau umroh tuh nggak bisa. Maksudnya saya sama aja kayak kita gini, mangga itu manis loh gitu. Tapi nggak tahu kalau kita belum nyoba. Oh iya benar ternyata manis. Terus dia jawab gini, udah daftar haji reguler ini katanya gitu. Insya Allah tahun depan ini kok gitu. Terus dia malah ke Jepang bertiga. Terus karena dia beda jauh sama saya 12 tahun dia tuh. Aku SMP dia lahir kalau nggak salah. Jadi dia tuh masih nonton konser Korea lah, musik-musik kayak gitu. Sampai kemarin berapa beli tiket buat nonton itu penyanyi Korea itu gitu. Kalau aku kan emang nggak suka kan yang berbau-bau Korea. Ya 11 Dukung juta. Israel lagi. Iya. Terus dia bilang ini 11 juta bertiga, astagfirullahaladzim. Terus aku bilang ini, Dek, walaupun kita udah daftar haji, kita tuh harus memantaskan diri di hadapan Allah kalau memang kita tuh pantas dipanggil gitu. Terus kamu tuh harus sholat tahajudnya diiniin gitu. Soalnya waktu itu mungkin karena saya sangat pengen banget haji waktu itu ya. Jadi ngerayu Allahnya tuh ya ampun. Ya Allah pengen banget gitu. Terus kalau
Lebaran haji ngelihat orang tawaf gitu sampai doa sambil ini, ya Allah kapan ya saya gitu itu ini banget gitu. Makanya waktu 2011 itu udahlah Bismillah, nggak apa-apa sendiri gini. Dia tuh masih kayak gitu Dek. Terus gini, tiap saya ketemu gimana udah cek belum itunya gini terus belum, nanti gampang lah gini gitu. Dalam hati ya mungkin karena dia masih muda gitu ya. Jadi kayaknya masih ada distorsi dari teman-temannya dia gitu. Itu aja sih udah ceritanya. Baik, baik, Masya Allah. Keren udah. Tapi Barakallah. mati itu tidak muda tidak tua saja. Kalau sudah Iya. saatnya Iya. Allah panggil. Yang seru ya itu tadi, aneh selalu ngemsiin gitu, buat selalu. Kenapa? Dengan ngemsiin, aneh bisa bertalbiyah. Jadi kalau mereka udah mulai salaman-salaman, itu biasa tradisi ya, salaman-salaman, aneh yang baca talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu sampai dinyanyiin kan sama ibu-ibu pengajian itu kalau itu. Pergi haji jika mampu dan apa segala macam gitu ya. Tapi begitu 2005, eh, sebentar. Cinta waktu itu nabung mulai berapa? 98 ya? 2003? 23? Tahun 2000? Iya. Beliau nabung, istri saya 500.000. Dan alhamdulillah itu istiqomah itu sampai 2006. Nabung kok istiqomah. Ada aja yang kepakai buat ini sakit, kepakai buat ini butuh uang, apa segala macam dan seterusnya. Itu qadar Allah wa masyafa'al. Aneh sama kalau kita pernah dengerin Pak Benny yang ngomongin soal garam Zamira, sekarang jarang tambahan loh. Itu tiba-tiba manggil aneh, bisa ceramah di tempat aneh nggak, di TK-nya anaknya beliau. Boleh Pak, datang ke situ, terus kemudian selesai ngomongin soal Isra Mi'raj, selesai dia langsung ngedatengin saya sama istri, nah, biaya. Nanti antum berangkat ya 2008 haji. Kalau jangan, "Hah? Maksudnya gimana? Kenapa dia yang nentuin gitu? Kalau orang ngedoain kan, Insya Allah Pak Ustadz berangkat haji gitu ya. Dia enggak, beliau ngomong nanti haji 2008. Sambil agak bengong-bengong gitu, ini apa sih maksudnya? Nggak ngerti saya. Ditepuk pundak saya. Nanti biar saya nyiapin biayanya. Itu langsung lemes saya. Rupanya keistiqomahan nabung 500.000 itu bisa berbuah 26 juta. 2006 beliau kontak. Untuk punya KTP nggak? Ya punya lah, misalnya punya KTP. Bawa, kita ketemu di Bang Muamalat, tinggal tekan tuh, tanda tangan, langsung masuk ke porsi. Itu antara seneng, lemes, bingung, karena saya kan bucin ya sama istri ya. Jadi ya Allah, masa nggak bareng sama istri gitu. Itu nggak tahu, saya belum pernah sengotot itu tahajud, belum pernah sengotot itu sholat malam sambil nangis, minta sama Allah, ya Allah berangkatin berdua, ya Allah berangkatin berdua, ya Allah berangkat. Itu kan agak muskil gitu. Saya waktu itu bekerja di satu tempat yang nggak banget lah kalau buat haji, menabung ya udah alhamdulillah gitu. Sampai akhirnya saya sempat itu kami jual air mineral, MQ gelas gitu ya, punyanya Agim, tapi sudah diambil sama Bu Sari di Pondok Kelapa. Ya kita ngambil 1 juta, datang satu satu ruang tamu penuh itu. Nanti tinggal pengajian ini minta kirim 2 apa segala macam. Jadi sambil ngajar sambil bawa
air mineral tuh. Sambil jualan agar-agar, sambil jualan, wah macam-macam lah, pokoknya gimana struggle aja. Sampai akhirnya 2006 itu, qadarullah wa masyafa'al, saya dipanggil sama studio. Nah, saya nggak tahu kalau itu ternyata di tempat saya bekerja sekarang di Cordova. Dia lagi bikin profile. Bikin profile, saya diminta untuk ngisi suaranya. Maka saya coba isi dengan pengantar videonya, saya lihat, ini kayaknya titik komanya nggak pas. Saya agak susah ngatur napasnya. Boleh nggak saya rubah sedikit? Belagu banget. Dirubah, selesai, habis itu saya baca. Ini gini, 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 gini. Wah ini bagus nih, udah cocok. Akhirnya saya diajak suruh main ke tempat ke kantornya itu. Main saya, karena dulunya saya entertainer, jadi tahu lah. Mereka mau launching rupanya. Mereka mau launching, saya kasih masukan. Begini, 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 begini. Udah akhirnya sampai kemudian 2006 itu launching. Akhirnya saya jadi eh, apa apa istilahnya kalau di eh, entertainment itu namanya show director gitu. Show saya atur ini begini itu apa segala macam. Suka ternyata ownernya. Saya diminta untuk gabung sama mereka. Padahal saya waktu itu lagi ngajar-ngajar tahsin, ngajar-ngajar apa buka-buka tafsir kayak seperti Iqra Al-Quran gitu gitu. Kita baca Arabnya, kita baca terjemahnya, apa pemaknaannya menurut para ulama seperti ini. Jadi menghindari opini. Sampai akhirnya eh, diminta suruh jalan berangkat pakai eh, umroh waktu itu. Itu benar-benar nggak tahu bener kok bisa begitu ya gitu loh. Cara Allah itu ngatur begitu aja. Jadi kalau ngomong nggak mampu jangan pernah ngomong nggak mampu. Bapak Ibu pakai peci aja ke pasar pakai peci kayak pecinya Mas Selok gitu kayak pecinya Pak Servalis gitu kayak peci-peci begini coba ke pasar apa teguran orang terhadap kita. Pak Haji ya. Itu aminin aja udah. Masya Allah. Aminin aja belanja Pak Haji amin. Lagi nganter Pak Haji, amin. Karena saya duduk di motor nganterin istri lagi belanja gitu. Belanja Pak Haji, amin. Amin, amin aja udah. Ternyata doanya orang pasar nih, saya bisa haji. Insya Allah. Allah alam. Dan banyak kali itu yang tahun 2007. Saya balik lagi 2012, saya balik lagi 2000. Dan sampai berkali-kali haji. Jadi kalau ditulis gelarnya mungkin nggak cuma H, tapi hahaha. Gara-gara udah nih katanya Budian. Umroh sekeluarga. Amin, amin, amin. Insya Allah. Dan saya juga bisa haji tuh tidak terduga, Ustaz. Tidak mungkin Hmm, secara materi saya bisa berangkat haji tahun 2008 itu ya. Saya haji itu ketika istri lagi hamil, Ustaz. ya. Lagi haji sama ibu ya. Dan saya bisa haji, tapi saya pernah dimarahin sama Allah saat itu, Ustaz. Gara-gara ada niat ketika sudah daftar haji, saya lagi berpikir kalau uang ini untuk melunaskan itu kayaknya diputar dulu ke bisnis, kayaknya menarik nih. Nah, Artinya untuk membayar. Nah, tiba-tiba memang Allah tuh saya merasa itu malu dan beristighfar ya bertobat. Hanya dalam beberapa bulan uang itu hilang, Sat. Uang yang diputar untuk awalnya untuk melunasi haji, kemudian diputar dulu ke bisnis, bisnisnya ambruk, hancur, malah saya ditipu gitu. Qadarullah. Dan setelah itu saya langsung bertobat, saya keluarin uang semua, saya lunasin biaya haji karena takut. Saya mohon ampun sama Allah dan itu niat yang salah. Artinya karena uang yang diniatkan awalnya untuk melunasi haji kemudian dipakai untuk bisnis itu bahaya subhanallah ini jadi ini ya. Apalagi kalau kita sudah punya kemampuan ternyata nantar lagi menentukan bintar-bentar itu bisa bahaya saja ya. Ketika sudah punya kemampuan kemudian entar-entar nanti seperti kasus saya yang Allah tegur dengan cara bisnisnya di, dihancurkan, dibangkrutkan, uang saya hilang semua. Akhirnya saya melunasi segera setelah itu karena takut dengan
kemarahan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Silakan jamaah yang mungkin ingin sharing juga dan ya haji itu memang rahasia Allah ya. Eh, kita semua bisa dipanggil oleh Allah untuk bisa pergi haji dan tanpa tahu bagaimana caranya karena hanya Allah kita pasrahkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang Kekuatan afirmasi itu memotivasi sejatinya, Ustaz. lulus. Makanya tadi sampai akhirnya saya ketemu sama Ustaz Rashidi. Beliau itu karena senang melantunkan talbiyah itu dengan cara yang unik. Akhirnya saya ngikutin beliau tapi dengan ngambil suara dua. Itu jadi kalau saya sudah berdoa sama beliau, beliau pegang mikrofon, udah saya ngiringin di belakang beliau. Dan itu Masya Allah. Mas Wahid, monggo Mas. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang dia sampean. Selamat pagi nih. Ngomong haji Masya Allah. terus Ya, aja. Pak. Gimana? Ada air di ujung mata nih kalau kayak Oh gini. iya, pasti. Saya Getarannya beda haji. saya haji itu 2006. Berangkat 2006, pulang 2007. Jadi tahun baru di sana. Masya Allah. Haji Akbar waktu itu kalau dibilangnya wukufnya di hari Jumat. Jumat 6. Kendalanya waktu itu kan ada isu catering itu, kelaparan di Oh iya. sepanjang perjalanan wukuf di Mina, di Musdalifah, semuanya itu ada ujiannya itu. Ya. Nah, satu aja cerita, banyak ceritanya, cuman saya 2006-2007 itu setengah dipaksa istri memang. Masya Allah. Pikir itu haji, umroh pun nggak tahu kan. Ilmu nggak ada. Pokoknya didaftarin istri, ngurut aja gitu. Saya waktu itu ada di Bali. Jadi qadarullah 2006 daftar di tahun itu, berangkat di tahun itu juga. Ada undangan, langsung bisa dapat nomor kursi. Bali itu kuotanya kuotanya berlebih. Jadi ngasih ke Mataram, ke yang mana-mana, karena satu wilayah ya, Bali itu Bali sama NTT, NTB. Jadi banyak orang nggak make. Jadi daftar itu malah kuotanya dikasihin kebanyakan ke Mataram ya. Walaupun ikut kloternya Surabaya itu. Jadi lebih nggak banyak orang make. Jadi daftar tahun itu dipanggil di itu juga. Padahal haji ki opo gitu, saya bilang sama istri, ngapain gitu. Aduh, saya bilang. Sampai nggak tahu dari mana uangnya juga. Loh, katanya nabung. Kok udah harus melunasin? Dari mana gitu ya. Malah belajar benchmark dulu. Pakai umroh di tahun itu juga. Ngerti. Supaya tahu dulu gimana gitu ya. Wah, udah benar-benar itu nekat dari sisi surga lapangan. Pun dari sisi ilmu nggak ada benar sama sekali. Satu hal cerita aja ini. Waktu itu saya habis haji tuh, terus di Madinah kan, saya waktunya zuhur, saya tiduran gitu ya, lagi tiduran nungguin asar kan gitu ya. Jadi habis zuhur sambil agak meremelek berbaring gitu nungguin asar, saya baring-baring gitu, terus saya dengar ada suara yang lagi ngobrol di dekat saya gitu ya. Dua orang gitu ya, bapak-bapak lah, udah jelas banget lah, dan orang Indonesia karena saya ngerti bahasanya gitu ya. Saling cerita mereka itu. Waduh, alhamdulillah, saya berangkat haji ini bener-bener nggak nyangka gitu ya. Kok bisa saya haji kayak gini gitu? Emang kenapa gitu? Ya itu loh, banyak yang ngantri haji, kok saya yang dipanggil gitu. Ya dua orang itu ngobrol gitu sambil saya dengerin gitu ya. Emang Bapak yang dirasakan apa itu di kalangan jamaah teman-teman saya tuh banyak yang ahli puasa sunnah Senin Kemis, banyak yang ahli tahajud, banyak yang ahli Quran,
Lah kok saya yang dipanggil, yang bisa berangkat tuh kok saya gitu. Itu sambil merem-lem sambil ini kok lagi ngomongin gue atau gimana gitu ya. Kok orang ini, saya tuh nggak punya apa-apa kok saya yang dipanggil. Masih banyak yang lebih pantas dari saya itu yang berangkat haji daripada saya itu. Ini ya itu saya bener sambil ini ngomongin saya atau gimana? Kayaknya kok lagi ngenyek gitu. Tapi sambil dengerin terus itu yang satunya tuh nimpalin gitu loh. Bapak harus banyak syukur Pak. Teman-teman Bapak yang ahli Quran itu pahalanya udah banyak dari ngaji Quran. Teman-teman Bapak yang puasa Senin Kemis itu pahalanya udah gede banget itu. Yang ahli tahajud. Bapak mungkin tabungannya ke nol kali Pak. Makanya Bapak dipanggil haji itu salah satu ibadah yang mungkin bisa Bapak bawa dan bisa dijadikan saksi ketika ditanya itu aku pernah haji gitu. Bisa-bisa itu kok jelek-jelek banget ini apa sih ini ngomongin itu sambil saya itu lama-lama itu sambil udah Pak bawa itu Pak sebagai bekal. Mudah-mudahan itu sebagai apa namanya jihad atau ibadah Bapak yang bisa Bapak bawa sebagai modal nanti kalau udah pulang segala macam loh. Pokoknya yang satu tuh nasihatin orang itu gitu. Sambil saya tuh lama-lama tuh, Mbak ini benar-benar ngomongin aku nih. Aku langsung Mbak duduk Pak. Waktu itu Dek langsung duduk terus siapa sih orang ini yang ngomongin aku tuh gitu kan sambil berusaha membuka mata itu kan. Nah, sekeliling kosong itu Dek. Saya celingak-celinguk yang ngomongin tadi tuh siapa gitu loh. Atau saya tadi ketiduran sebentar ya. Orang itu udah kemudian pergi gitu kan. Perasaan enggak deh. Suaranya barusan itu. Saya Masya celingak Allah. suaranya enggak ada udah. Dan ini pengalaman yang sering saya ceritain ke banyak orang. Masya Allah. Cerita yang lainnya itu. Ini salah satu cerita yang Masya Allah. Masya cerita Allah. itu dan jadi motivasi atau saya jadikan refleksi ke saya diri sendiri sih atau ke orang lain itu jangan khawatir yang belum pergi haji ternyata dibanyakin aja doa dibanyakin aja ibadah yang lainnya ternyata ada yang bisa setara haji Ya, nungguin suduk kemudian sholat ya. surat itu juga ada pahala haji Masya Allah. yang puasa Senin Kamis terusin aja itu mungkin juga setara Masya dengan Allah. sambil nungguin niatnya tetap haji sama saya Masya juga Allah. refleksi saya ternyata haji bukan segala-galanya. Apa ibadah yang lainnya saya harus nutupin gitu loh ya masih kurang-kurang bolong-bolong ya Allah ya Ya, itu mungkin sedikit sharing udah Masya cerita Allah. Luar Masya biasa. Allah. Masya Allah. Ini nah saya sendiri adalah Ini, istri yang soleha ya. Masya Allah. Istri yang soleha yang mendaftarkan suami haji ini, Masya Allah ya. Insya Allah Di balik Mas Wahid yang luar biasa ternyata ada istri yang soleha. Masya Allah. Alhamdulillah sekian atau Matur jazakallah nuwun, Mas Wahid. Tapi Ustaz nggak berasa udah jam 7 aja nih, Ini Ustaz. ada pertanyaan dari Bu Parah, tadi sudah resen, ini kayaknya menarik, Ustaz. Mungkin sedikit aja Tayyib. dikomentari apa yang harus dilakukan gitu kan ya. 2022 umroh pas lagi hamil. Di sana berdoa, liatin Damena, bikin haji. Yang masih muda dan sehat. 2025 dijabah, pergi haji ninggalin anak 3. Paling kecil baru disapih. Kita yang mau berangkat haji, kata Allah ada ujian. 2025 suami menikah lagi. Yang sekarang Oktober 2025. Bismillah sedang proses persidangan perceraian. Bercerai ini bukan keinginan saya, tapi Allah yang pilihkan untuk saya. Saya kadang bertanya, kok bisa begini takdirnya Allah ke saya? Sangat indah, baik dan sangat tepat. Memang benarkah Mekah itu mengeluarkan isi kepala dan hati? Saya pernah dengar hadisnya. Mohon pencerahan. Nah, ini panjang ini. Jadi gini, kalau seorang wanita, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, meminta eh, perceraian, mengajukan khulu terhadap suami yang tidak punya kesalahan di dalam syariat, artinya tidak ada uzur untuk meminta perceraian, hati-hati jangan sampai kita kemudian mengatasnamakan keindahan, mengatasnamakan takdir Allah padahal kita melakukan kesalahan. Ini jadi bagian yang sangat hati-hati kita menentukan itu karena kalau seorang istri yang nggak mau dimadu itu ternyata bukan bagian dari syariat gitu.
bahwa nggak suka, bahwa kedengkian muncul, kebencian muncul, wajar. Dan itu bagian dari, kalau memang Allah mentakdirkan itu, maka ya mau nggak mau kita akan masuk ke dalam sebuah agenda baru ya. Jadi saya nggak berani komentar panjang nih soal ini. Besok Teh Nadia kita bahas lagi ya, membedakan pilihan Allah atau pilihan kita. Ini udah jam 7, saya mesti siap-siap juga untuk ada majelis lagi. Al-Aku. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan udah yang sudah bersama kita untuk kembali memahami tentang sebuah rukun Islam yang penting kita tunaikan tentu bagi orang yang mampu, tapi kemampuan ternyata tidak hanya diukur dengan adanya materi, tapi ketika niat kita sungguh kokoh gitu ya, azam kita kuat untuk pergi haji dan Allah ternyata bisa membuka jalan yang tidak kita duga, Allah mudahkan. Seperti kisah Ude yang ternyata juga dapat hadiah haji, atau juga Ustaz Selo tadi juga yang sudah bercerita, dan juga yang lainnya, dan kisah-kisah yang eh, banyak yang kita dengarkan, kita simak, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah eh, untuk memanggil hamba-hambanya untuk pergi haji, dan mudah-mudahan kitalah yang terpilih ya, dan mohonlah kepada Allah terus gitu ya, jangan sampai kita eh, berhenti untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tahun depan untuk bisa pergi haji, dan di tahun-tahun setelahnya bisa jadi entah kapan Allah memanggil kita, tapi berhusnuzonlah kepada Allah, selalu berbaik sangka, dan semua doa yang kita eh, selalu panjang kepada Allah selalu akan dikabul. Amin amin Allahumma amin. Baik, jamaah Allah, mari kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi jamaah yang rutin bersedekah setiap pagi. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang terus kita istiqomahkan, dan Allah memberikan pahala yang terbaik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا